Halo semuanya, apa kabarnya? Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kritik Sujiwo Tejo terhadap Kaisang ya. Pertama, Kaisang naik jet pribadi. Kedua, dia menjadikan jet pribadi itu bahan candaan ketika mau mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil. Nah, sebenarnya ini pantas nggak untuk dibercandain? Sensitif nggak sih bercandain hal yang harusnya dia minta maaf untuk itu, tapi ini malah bercanda yang seolah-olah ditangkap masyarakat, dimaknai masyarakat sebagai upaya menantang masyarakat gitu ya teman-teman. Ini kan yang menjadi polemik baru atas respon Kaisang dan ini menarik untuk kita cermati ya teman-teman. Kritik pedas dari budayawan Sujiwo Tejo nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, siap ya? Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik, sangat mahal. Ini padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Nah ini ya, dijadiin bercanda. Ketika jet pribadi menjadi sorotan orang dan itu terus kemudian dijadikan candaan oleh yang bersangkutan di forum internal partainya, nanti kalau begini nanti tak kasih hadiah jet pribadi. Kalau menang Pilgub Jakarta, itu menurutku sudah nggak ada rasa malu itu, gitu loh. Memang itu aku juga lagi bertanya ini, kenapa rasa malu itu kok makin lama makin nggak ada. kalau Menurutku pemimpinnya itu tidak punya rasa malu, itu mungkin bukan fenomena yang baru, tapi bahwa kemudian pemimpin yang tidak punya rasa malu ini diterima dan didukung oleh sebagian besar masyarakat, itu kan yang paling menakutkan itu kan. Berarti masyarakat sendiri juga sudah hilang semua itu nilai-nilai sesuatu yang kita banggakan sebagai nilai-nilai budaya. Ya nggak tahu terbentuknya mulai kapan, ketika hari ini kita masih dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman kultural, tapi ternyata nilai kultural yang bentuknya yang paling kasat mata aja, rasa malu, etika, norma, itu sudah nggak, di mayoritas itu ternyata tidak jadi masalah. Ketika itu hilang, itu jadi kan yang paling menakutkan kan itu, Mbak. Gimana kalau aku agak nggak setuju bahwa nggak adanya rasa malu, makin tipisnya rasa malu, itu bukan fenomena yang baru. Dari dulu ada. Setauku baru muncul fenomena ini setelah reformasi justru. Bukan cuma pada zaman Pak Jokowi loh ya, dengan segala hormat. Karena Pak Jokowi juga hadir waktu aku mantu gitu. Jadi aku harus tetap menghormati gitu. Jadi gitu. Aku keberatan Win kalau bilang nggak adanya rasa malu itu bukan fenomena. Di zaman-zaman sebelum reformasi aku masih melihat itu. Di zaman-zaman sebelum reformasi itu ada korupsi kebocoran sampai 30%, kata bapaknya Pak Prabowo, yaitu Profesor Sumitro. Dia mengatakan 30% bocor. Tapi setauku dari teman-teman ada proyek itu jadi dulu, baru habis itu dibagi-bagi sisanya. Sekarang dan mulai sejak zaman Pak SBY mulai kecil-kecilan ada proyek belum, itu sudah dibagi-bagi sih. iya saya ngalami. Nah, mengalami sendiri. Artinya rasa malu dulu nggak gitu. Dulu proyek bendungan, proyek jalan, itu selesai dulu. Makanya jalan tol, kalau sampean seneng nyetir, tol paling enak tetap Jagorawi. Jagorawi tol zaman Mbak Harto. Mungkin korupsi nggak terlalu banyak. Enak nyetir di Jagorawi itu. Kadang-kadang kemudi dilepas itu, mobil masih bisa zet gitu. Kalau yang nggak tikungan tuh. Artinya betul-betul rata. Perkerasannya. Sekarang jalan tol hampir setiap bulan atau setiap minggu diperbaiki. Mungkin supaya ada proyek juga.
tapi ada juga jalan tol yang rasa perahu, iya kan? Jalan layang MBZ itu kan, Ya, itu ya teman-teman kritik dari Sujiwo Tejo, yang Mbah Sujiwo Tejo yang menganggap ini tuh sebenarnya perkara serius yang nggak bisa dibercandain. Tapi Kaisang dengan gayanya itu membercandain isu private jet yang sempat membuat istrinya juga, selain isu roti 400.000 itu, dikritik netizen gitu ya teman-teman. Nah, saya coba mikir ini sebenarnya layak nggak dibercandain gitu ya teman-teman. Ya, kalau melihat amarah rakyat sih sebenarnya jangan ya. Tapi karena Kaisang sudah melakukannya, ya dikritiklah oleh Sujiwo Tejo dengan tidak adanya lagi rasa malu ya teman-teman pada diri pejabat ataupun keluarganya, dan ini disebut sebuah fenomena ya, fenomena baru ya teman-teman, yang mungkin gak baru tapi lebih vulgar atau lebih berani dan lebih terang-terangan ditunjukkan saat ini. Jika dulu masih malu-malu, mungkin saat ini itu udah lebih belak-belakan untuk menunjukkan gitu ya teman-teman, ketiadaan malu itu ya teman-teman. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu kemunduran ya. Ini bukan kemajuan, justru ini dari perilaku ya, dari perilaku lah ya gitu ya. Sebuah kemunduran lah ya, sebuah kemunduran, karena negara yang maju itu pejabatnya punya tingkat malu yang tinggi. Ya Kaisang memang bukan pejabat ya, tapi dia bagian dari keluarga pejabat ya teman-teman. Kalau semakin baik negara itu biasa semakin tinggi rasa malu pemimpin atau keluarga pejabatnya. Kita bisa lihat di Inggris ya, ada yang mundur hanya karena telat ya, baru tersandung isu udah memutuskan untuk mundur. Banyak lah. Jadi diisukan korupsi aja masih diisukan, padahal ada praduga tak bersalah atau dia punya kemampuan untuk membela diri, itu udah mundur duluan. Jadi semakin tinggi budaya malu ini, semakin maju suatu negara, karena tidak ada negara maju tanpa budaya yang tinggi ya, budaya malu yang tinggi. Kita bisa lihat Jepang, Korea, semua gitu ya, negara maju itu punya rasa malu yang tinggi, dan ini seharusnya menjadi bagian dari sesuatu yang dipupuk oleh Kaisang ya, karena ayahnya Pak Jokowi itu punya slogan revolusi mental. Ya, revolusi mental itu menurut saya bagian dari budaya malu ya teman-teman. Harusnya Kaisang dan Gibran, semua anak-anaknya ya punya sensitivitas yang tinggi untuk menggerakkan atau menjadi pelopor budaya malu bagi keluarga pejabat di Indonesia. Kaisang itu menurut saya udah sempat bagus waktu dia bikin video minta proyek ya. Jadi dia punya video viral yang dia itu menyindir anak-anak pejabat yang minta proyek. Nah, di situ dia udah bagus menurut saya. Dia mempelopori, memprovokasi dalam tanda kutip. Tapi ya dia sendiri malah jatuh dalam dalam politik yang sama. Ya paling udah keren loh Kaisang itu waktu itu nyindir keluarga-keluarga pejabat yang minta proyek. Karena Kaisang waktu itu kan jual pisang ya. Nah, udah keren di situ dia, tapi malah dianya sendiri jatuh ke dalam hal yang sama ya. Yaitu respon saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.